Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Selvi Megalestari dengan NIM 1820209019 dari Fisika Angkatan 2018. Pada kesempatan ini saya akan coba menjelaskan tugas yang diberikan Bapak Suhadi MSI tentang menjelaskan hubungan dari awal ibadah, mengenal aula, serta hubungan pendidikan fisika dengan ilmu tauhid. Nah, langsung saja. Baiklah, yang pertama di sini saya akan menjelaskan tentang hubungan dari awal ibadah. Nah, secara etimologi, ibadah itu adalah merendah atau tunduk. Nah, ibadah itu terbagi menjadi ibadah hati, lisan, dan anggota badan. Nah, untuk rahban, senang, dan rahbah, takut, itu adalah ibadah qalbiyah yang berkaitan dengan hati. Sedangkan sholat, zakat, haji, dan jihad itu adalah ibadah badaniyah qalbiyah yang artinya fisik dan hati. Nah, ibadah inilah yang menjadi tujuan Allah itu menciptakan manusia. Nah, Allah itu berfirman di dalam surat Az-Zariyat ayat 56 sampai 58 yang artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku. Aku tidak menghendaki rezeki sedikit pun dari mereka, dan aku tidak menghendaki supaya mereka memberi aku makan. Nah, sesungguhnya Allah itu adalah Maha Pemberi rezeki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh. Adapun untuk syarat diterimanya beribadah adalah ikhlas karena Allah semata, bebas dari syirik besar dan kecil, sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Nah, untuk syarat yang pertama itu konsekuensinya dari syahadat la ilaha illallah. Nah, karena ia mengharuskan ikhlas beribadah hanya untuk Allah dan jauh dari syirik kepadanya. Nah, sedangkan untuk syarat yang kedua itu konsekuensinya dari syahadat Muhammad Rasulullah, karena ia menuntut wajib taat kepada Rasul. Nah, untuk mengikuti syariat dan meninggalkan bid'ah atau ibadah-ibadah yang diada-adakan. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 112, tidak demikian, bahkan barang siapa yang menyerahkan diri kepada Allah sedang ia berbuat kebajikan, maka baginya pahala pada sisi Tuhannya dan tidak ada kekhawatiran terhadap mereka, tidak pula mereka bersedih hati. Yang kedua di sini saya akan menjelaskan tentang mengenal Allah. Nah, tak hanya percaya kepada keberadaannya, Islam juga mewajibkan seorang muslim untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dengan mengenal Allah Subhanahu wa taala, seorang muslim akan lebih mengetahui esensi dari kehadirannya. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan hambanya untuk lebih mengenal dirinya. Ini tertuang dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 190 yang artinya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Nah, tanda-tanda yang Allah tunjukkan merupakan isyarat perintah untuk lebih mengenalnya. Dengan mengenal Allah akan timbul kecintaan dalam diri seorang muslim kepada Tuhannya. Adapun cara mengenal Allah itu yang pertama adalah mengenal Allah melalui ciptaannya. Nah, berbagai makhluk Allah yang diciptakan mulai dari hewan, tumbuhan, manusia, dan jin tentu tidak muncul dengan sendirinya, yakni bahwa semua itu ada karena kuasa Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah Subhanahu wa taala ini berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat 172 sampai dengan 173 yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan
Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 172-103 yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka. Nah, bukankah aku ini Tuhan kalian? Mereka menjawab, betul, Engkau Tuhan kami menjadi saksi. Kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kalian tidak mengatakan bahwa sesungguhnya kami Bani Adam adalah orang-orang yang lengah terhadap kekuasaan Tuhan. Dan sesungguhnya kami Bani Adam adalah orang-orang yang lengah terhadap ini, yaitu kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau agar kalian tidak mengatakan sesungguhnya orang-orang tua kami telah mempersekutukan Tuhan sejak dahulu, sedangkan kami ini adalah anak-anak keturunan yang datang sesudah mereka. Maka apakah engkau akan membinasakan kami karena perbuatan orang-orang yang sesat dahulu? Yang kedua adalah mengenali rububiyah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, sebagai umat muslim hendaknya meyakini keesaan rububiyah Allah. Adapun keesaan rububiyah Allah berupa keyakinan bahwa hanya Allah yang menciptakan, memiliki, menguasai dan mengatur alam semesta. Nah, yang ketiga adalah mengenali uluhiyah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengenal uluhiyah Allah Subhanahu wa Ta'ala berarti meyakini bahwa hanya Allah yang berhak disembah, tidak ada makhluk lain yang mampu menggantikan posisi Allah sebagai Tuhan umat muslim. Nah, yang keempat adalah mengenali nama sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki 99 nama baik yang disebut sebagai Asmaul Husna. Nah, nama-nama ini hendaknya diyakini setiap muslim lengkap dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk materi yang ketiga adalah hubungan ilmu tauhid dengan ilmu fisika. Nah, berdasarkan sumber yang saya dapat, ada beberapa ilmu fisika itu yang ada di dalam Al-Quran. Yang pertama adalah fluida. Nah, pengertian dari fluida adalah zat yang dapat mengalir. Nah, contohnya adalah zat cair dan gas. Nah, cabang ilmu fisika ini mempelajari fluida adalah mekanika fluida baik statis atau dinamis. Nah, salah satunya pada fluida dinamis pada angin. Nah, yang di dalam Al-Quran tertuang dan pada pergantian malam dan siang dan hujan yang diturunkan Allah dari langit lalu dihidupkannya dengan air hujan itu bumi sesudah matinya, dan pada perkisaran angin terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berakal di dalam surat Al-Ja'atsyah ayat 5. Nah, di dalam Islamiahnya itu adalah yang kedua adalah hukum Pascal. Pengertian dari hukum Pascal adalah tekanan yang diberikan pada suatu zat cair di dalam ruang tertutup diteruskan sama ke segala arah. F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Nah, di hukum Pascal ini tertuang di dalam surat An-Naml ayat 27 yang artinya, atau siapakah yang telah menciptakan langit dan bumi dan yang menurunkan air untukmu dari langit. Lalu kami tumbuhkan dengan air itu kebun-kebun yang berpemandangan indah yang kamu sekali-sekali tidak mampu menumbuhkan pohon-pohonnya. Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Bahkan sebenarnya mereka adalah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran. Untuk yang ketiga adalah hukum Archimedes. Nah, pengertian dari hukum Archimedes adalah jika sebuah benda dimasukkan ke dalam fluida seluruhnya atau sebagian, maka benda tersebut akan mendapat gaya angkat ke atas sebesar berat fluida yang dipindahkan. Nah, hukum Archimedes ini ada di dalam surat An-Nur ayat 40 yang artinya, atau seperti gelap gulita di lautan yang dalam yang diliputi oleh ombak yang di atasnya ombak pula. Nah, di atas langit awan gelap gulita yang tindih bertindih. Nah, apabila dia mengeluarkan tangannya,
tiadalah dia dapat melihatnya, dan barang siapa yang tiada diberi cahaya atau petunjuk oleh Allah, tiadalah dia yang mempunyai cahaya sedikit pun. Nah, terakhir yang keempat adalah penerapan dari hukum Archimedes tersebut. Nah, penerapan dari salah satu hukum Archimedes adalah kapal dapat berlayar dengan terapung, bahkan tenggelam serta melayang. Nah, di dalam surat Ar-Rum ayat 46 yang artinya, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ia bahwa dia mengirim angin sebagai pembawa berita gembira untuk merasakan kepadamu sebagian dari rahmatnya, dan supaya kapal dapat berlayar dengan perintahnya, dan supaya kamu dapat mencari karunia-Nya. Mudah-mudahan kamu bersyukur. Nah, itulah tadi yang dapat saya jelaskan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.